pemerintahan B.J. Habibie, baik dari awal pemerintahannya, kebijakan-kebijakan yang dibuat olehnya, hingga akhir pemerintahannya. Kebijakan pada awal masa pemerintahan B.J. Habibie. 1. Kebebasan pers. Memberi kebebasan kepada pers sebagai bentuk kedaulatan bangsa. 2. Otonomi daerah. Luasnya wilayah Indonesia merupakan menjadikan masyarakat memiliki budaya serta karakter beraneka ragam. Yang ketiga, pemilu demokratis. Pelaksanaan pemilihan umum yang bebas. Pembahasan tersebut tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 1959 tentang pemilu. Yang keempat, memerdekakan Timur Leste. Pada masa B.J. Habibie terjadi pemisahan diri atau referendum Timur Leste. Hasilnya wilayah tersebut menjadikan negara yang merdeka. Sistem politik pada pemerintahan B.J. Habibie adalah sistem politik transisi demokratis dari sistem politik otoriter. Sistem politik B.J. Habibie juga memiliki corak demokratis yang mengikutsertakan seluruh masyarakat secara luas dalam kehidupan politik. Sistem politik yang terbuka mendengar masyarakat seperti diadakannya pemilu secara terbuka, rahasia, jujur, dan serentak, serta diikuti oleh 48 partai. Sistem politik B.J. Habibie juga bersifat desentralisasi dari sebelumnya sentralisasi. Tidak hanya dominan kepada pihak eksekutif yakni presiden, namun juga melibatkan pihak legislatif untuk menjalankan fungsinya, dan sistem politik terbuka dengan memberikan kebebasan pers. Selanjutnya, kebijakan ekonomi. Ada 4 poin penting terkait ekonomi daerah B.J. Habibie. Yang pertama, pemulihan ekonomi pasca krisis. B.J. Habibie berhasil menstabilkan nilai tukar rupiah dan menekan inflasi melalui kebijakan moneter dan fiskal yang lebih ketat. Yang kedua, restrukturisasi perbankan. Habibie membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN untuk menyelamatkan bank-bank bermasalah dan menangani aset-aset bermasalah. Yang ketiga, privatisasi BUMN. Untuk mengurangi beban anggaran negara, pemerintahan Habibie mulai menjual sebagian aset badan usaha milik negara atau BUMN kepada investor domestik maupun asing. Yang keempat, otonomi daerah. Dalam upaya desentralisasi, Habibie memulai kebijakan otonomi daerah. Dia bertujuan untuk mendistribusikan lebih banyak sumber daya ekonomi ke daerah-daerah agar pembangunan tidak terpusat hanya di Jawa. Kebijakan sosial pada masa pemerintahan B.J. Habibie yang menandai masa reformasi. Di antaranya yang pertama yaitu pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Ini merupakan respon atas meningkatnya kekerasan terhadap perempuan, terutama yang terjadi pada Mei 1998. Komnas Perempuan berperan penting dalam melindungi hak perempuan di Indonesia. Berikutnya, program Jaringan Penyelamatan Sosial atau JPS. Habibie meluncurkan JPS yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan. Program ini mencakup berbagai bantuan seperti subsidi beras, dana pendidikan, dan program padat karya. JPS merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Berikutnya yang ketiga, kebebasan pers dan demokrasi. Masa pemerintahan B.J. Habibie ditandai dengan bukaan ruang demokrasi yang lebih luas seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 yang disahkan pada masa pemerintahannya, sehingga masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pendapatnya. Yang keempat atau yang terakhir, pembebasan tahanan politik di Indonesia. B.J. Habibie juga membebaskan tahanan politik yang ditahan pada masa pemerintahan sebelumnya. Ini merupakan upaya untuk menghormati hak asasi manusia. Berikutnya adalah pada masa pemerintahan B.J. Habibie, budaya yang berkembang di Indonesia adalah budaya yang demokratis, adil, dan makmur. Beberapa kebijakan yang dilakukan untuk
mewujudkan budaya Indonesia adalah melarang keras penggunaan pribumi dan non-pribumi. Yang kedua, menghapus larangan berbicara dan mengajarkan bahasa Mandarin, menyelenggarakan multipartai, menjamin kebebasan pers, menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikutnya, kebijakan pendidikan pada masa reformasi B.J. Habibie. Yang pertama ada otonomi pendidikan, yaitu memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola pendidikan. Yang kedua ada peningkatan kualitas guru, yaitu melakukan berbagai program pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas guru dalam mengajar di kelas. Yang ketiga ada peningkatan akses pendidikan, yaitu seperti memberikan beasiswa dan membebaskan biaya pendidikan. Yang keempat ada penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut dengan IPTEK. Sebagai seorang insinyur, B.J. Habibie sangat meyakini pentingnya IPTEK dalam pengembangan bangsa. Habibie memiliki beberapa kontribusi penting dalam bidang hukum dan HAM di Indonesia. Berikut beberapa di antaranya. Kontribusi hukum. 1. Pembebasan pers. Pemerintahan Habibie membuka kebebasan pers dengan mencabut undang-undang kebebasan kepada pers untuk beroperasi tanpa harus mendapatkan izin dari pemerintah. Terus kedua, penghapusan ketetapan MPR yang otoriter. Habibie menghapus beberapa ketetapan MPR yang dianggap otoriter dan tidak sesuai dengan semangat reformasi. 3. Pemberian otonomi daerah. Pemerintahan Habibie memberikan otonomi yang luas kepada daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Terus kontribusi HAM. Nomor 1, pengakuan HAM. Pemerintah Habibie mengakui pentingnya HAM dan berkomitmen untuk melindungi hak-hak asasi manusia di Indonesia. 2. Pembentukan Komisi HAM. Habibie membentuk Komisi HAM Nasional Komnas HAM terus untuk memantau dan melindungi hak-hak asasi manusia di Indonesia. Nomor 3. Penghentian penilaian terhadap aktivis pemerintahan. Habibie menghentikan penindakan terhadap melakukan protes damai. Yaitu kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama yaitu strategi penguasaan industri. B.J. Habibie mengembangkan industri PT Dirgantara Indonesia atau IPTN sebagai untuk mengembangkan pesawat buatan dalam negeri seperti N250. Yang kedua yaitu penguasaan teknologi tinggi, menekankan pentingnya penelitian dan inovasi dalam teknologi penerbangan, maritim, dan militer. Yang ketiga yaitu reformasi pendidikan dan sumber daya manusia, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pendidikan sains dan teknologi. Yang keempat yaitu kemandirian teknologi, mendorong Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada impor teknologi. Yang terakhir yaitu akhir kepemimpinan. Masa pemerintahan B.J. Habibie yang dimulai pada 21 Mei 1998 dan berakhir pada 20 Oktober 1999. Pemerintahan Habibie berlangsung selama 1 tahun 5 bulan dan merupakan bagian dari masa awal reformasi Indonesia. Habibie memutuskan untuk tidak maju lagi sebagai calon presiden setelah sidang umum MPR 1999 menolak laporan pertanggungjawabannya, terutama terkait perkara di Timur Timur yang menyebabkan wilayah tersebut merdeka. Pada 20 Oktober 1999, dia digantikan oleh Abdurrahman Wahid sebagai